A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Panas Rati belum juga mereda sampai pagi hari. Firdaus khawatir terjadi sesuatu pada istrinya. Pagi sekali ia sudah pergi dari rumah, menuju rumah Datuk Ramli, meminta bantuan supaya istrinya disembuhkan. "Assalamualaikum Datuk," seru Firdaus di depan pintu. Pintu terbuka dan keluarlah seorang lelaki tua yang disapa Datuk Ramli itu. "Waalaikumsalam. Siapa?" Datuk Ramli menyipit, meneliti wajah Firdaus. "Aku Firdaus, menantunya Maipah yang tinggal di seberang sungai sana," jawab Firdaus. "Oh, ada apa pagi sekali kamu kemari?" "Datuk, tolong lihat istriku di rumah. Dia baru saja melahirkan anak kami. Semenjak keluar rumah kemarin pas tengah hari ke Jamban, badannya panas semalaman sampai sekarang." Datuk Ramli mengalihkan perhatian. Dahinya mengerut yang menandakan ia sedang berpikir sejenak. "Bisa tuh." Firdaus membuyarkan angan Datuk Ramli. "Bisa. Kau pulanglah saja duluan. Nanti aku menyusul." "Kenapa tidak bersamaku saja? Kita naik motor," ucap Firdaus yang kebetulan ia sendiri mengendarai motor Honda Astrea Prima miliknya sendiri. "Ada yang ingin Datuk lakukan sebentar. Nanti Datuk naik sepeda saja ke sana." "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya, Tok." Datuk Ramli mengangguk. Firdaus pun berpamitan pulang. Di rumah, Rati mengerang. Tubuhnya bolak-balik di kasur. Kaki kanannya membengkak. Maipah sudah kebingungan tidak tahu harus berbuat apa untuk putrinya. Raila juga terus menangis karena belum diberi ASI oleh Ratih. Tak tega melihat cucunya kelaparan, Maipah memberikan pisang yang dikerok sedikit dengan sendok untuk disuapi ke Raila agar bayi itu tenang. "Abang," ucap Ratih lirih memanggil suaminya. "Firdaus kemana lagi? Ini kau belum pulang?" Maipah membatin. Tak berselang lama yang ditunggu akhirnya pulang. Firdaus masuk tanpa ke dapur terlebih dahulu. Segera ia temui sang istri. "Ya Allah, Dek, panasnya makin tinggi," ucap Firdaus setelah menempelkan telapak tangannya ke dahi sang istri. "Mana Datuk Ramli, Fir?" "Sebentar lagi dia akan datang." Benar saja, orang yang sangat diharapkan kehadirannya telah berdiri di depan pintu memberi salam. Raila segera diserahkan pada Firdaus. Maipah bergegas menyambut ke depan tamunya itu. "Silakan masuk," pinta Maipah. Datuk Ramli menengok ke arah sungai sejenak sebelum melangkah masuk. Tanpa menunggu lama, Maipah langsung membawa Datuk Ramli ke dalam kamar Ratih. Lelaki tua itu meminta kunyit dan kapur sirih, juga sapu tangan.
Kunyit dipotong menjadi beberapa bagian dengan hitungan ganjil. Lalu ujung kunyit yang dipotong diolesi kapur sirih dengan mulut yang terus komat kamit. Kunyit dilempar ke atas sapu tangan tadi. Setelah meneliti cukup lama, kunyit tersebut diberikan pada Firdaus agar ditorehkan di area tertentu di tubuh Ratih sesuai dengan perintah Datuk. Setelah selesai, kunyit diambil satu persatu. Datuk Ramli memperhatikan dengan seksama sambil sesekali melirik Ratih, Firdaus dan Maipah. Apa yang terjadi pada Ratih? Maipah menatap serius pada Datuk Ramli. Dia ketempelan makhluk halus, penunggu sungai di depan itu. Maipah menghela napas panjang. Semula ia sudah duga hal itu. Jadi gimana tuh? Tanya Firdaus. Ambilkan segelas air putih dulu, titah Datuk Ramli. Firdaus segera ke dapur mengambil segelas air putih dan dibawakan ke hadapan Datuk Ramli. Pria itu membaca doa-doa khusus, lalu meniupkannya ke dalam gelas sebanyak 3 kali. Setelahnya, barulah diminumkan oleh Ratih sampai habis. Kaki Ratih juga ditempelkan sirih merah yang sudah dirapal. Datuk Ramli sendiri membawanya dari rumah. Tubuh Ratih mulai bereaksi perlahan. Keringat mengucur deras membasahi badan. Ia baru bisa duduk berselonjor dengan tenang. Sudah enakan, Nak? Tanya Datuk Ramli. Sudah, Tok, jawab Ratih lirih. Tetapi tatapan Datuk Ramli tak lepas dari Ratih. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Sesekali pria itu meraup wajahnya sambil menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang ia pikirkan, tapi tak bisa ia katakan. Minumlah kopi ini, Tok. Maipah tiba-tiba sudah menyiapkan segelas kopi untuk Datuk Ramli. Tersenyum, lalu sedikit demi sedikit menyesap kopi Arabica khas daerah tersebut. Maipah memang punya beberapa pohon kopi juga di samping rumahnya. Kopi itu diracik sendiri olehnya untuk dikonsumsi sendiri pula. Sudah jadi kebiasaan bagi masyarakat sekitar mengonsumsi kopi hitam setiap hari. Orang-orang di sana tak lepas dari kopi yang terkenal rasanya nikmat sampai mendunia itu. Setiap berbagai kegiatan, baik kenduri atau pergelaran pesta adat, selalu ada kopi disuguhkan. Datuk pamit pulang dulu, karena mau ke sawah juga. Datuk Ramli berdiri bangkit. Firdaus mengantarkannya sampai ke depan pintu. Tak lupa menyalami pria itu dengan sejumlah uang. Sempat ditolak, namun Firdaus sedikit memaksa. Nah, apa tuh? Firdaus mengerutkan dahi. Tidak ada. Datuk Ramli tak sampai hati ingin mengatakannya. Dia segera pergi dengan sepeda ontel yang terparkir di depan. Firdaus kembali masuk melihat Ratih yang sudah bisa menyusui bayi mereka lagi. Mak mau ke kebun. Jaga Ratih ya. Jangan kemana-mana, ucap Maipah. Iya, Mak. Tinggallah Firdaus yang kini bertanggung jawab mengurus istrinya sendirian. Ia menyiapkan makanan sampai mengganti pakaian istri yang telah basah karena berkeringat. Bayi mereka juga ditidurkan dalam ayunan agar Ratih bisa beristirahat dengan tenang. Sebelumnya, Firdaus sudah mengoleskan pilis ke dahi Ratih. Tak lupa kecupan hangat ia daratkan di pucuk kepala. Assalamualaikum, seru seseorang dari depan. Waalaikumsalam, sahut Firdaus. Pintu terbuka.
dan di depannya berdiri seorang perempuan. Melihatnya, Firdaus kaget bukan kepalang. "Kenapa kau datang ke sini?" Firdaus meninggikan suaranya, tampak ketidaksukaannya pada wanita yang bertubuh semampai itu. "Bang, aku kesini ingin melihat Ratih." "Tidak usah. Niatku baik, Bang." "Pergi kau dari sini," usir Firdaus sampai mendorong tubuh perempuan berkerudung itu. "Siapa, Bang?" Sementara di dalam sana, Ratih terbangun karena mendengar suara keributan. "Cepat pergi," hardik Firdaus. Perempuan itu menatap tajam. Dari sorot matanya, tak terima diusir kasar oleh Firdaus. Dengan perasaan kecewa ia segera pergi. "Kau akan menyesal, Bang," ancam perempuan tersebut sambil menoleh kembali ke belakang. Firdaus segera masuk ke dalam dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. "Ah!" Tiba-tiba Ratih berteriak dari dalam kamar, disertai suara tangisan Raila yang mungkin kaget mendengar suara ibunya memekik. Firdaus berlari ke kamar. Ia mendapati Ratih berteriak histeris tanpa sebab. Sedangkan Raila putri mereka menangis kejar. Tak tentu yang mana harus ditenangkan lebih dulu. Akhirnya, Firdaus menggendong bayi mereka dan sambil berusaha menenangkan Ratih. "Ah, ah!" Ratih terus memekik sekuat tenaga. Bahkan urat-urat lehernya tampak tegang. "Ya Allah, Dek, ada apa denganmu?" ucap Firdaus panik. "Istighfar." Firdaus mulai merasa ada yang tidak beres dengan istrinya itu. Langsung membaca ayat-ayat yang ia bisa, sambil sesekali meniupkan ke ubun-ubun sang istri. Tubuh Ratih terkulai lemas. Ia berhenti dan jatuh. Firdaus meletakkan Raila di atas ranjang, lalu membopong tubuh istrinya ke atas tempat tidur juga, di samping anak mereka. Ratih mulai mengerang. Kepalanya menggeleng kiri kanan. Kedua matanya terpejam. Raila makin kuat tangisannya. Wajah mungilnya memerah. Firdaus berlari ke dapur membuatkan air hangat untuk Ratih. Setibanya di kamar, alangkah kagetnya lelaki itu melihat Ratih terduduk diam, abai terhadap tangisan anak di sampingnya. "Sayang, sudah baik kan?" Firdaus mendekat. Ratih menyeringai dengan wajah pucat pasi. Sorot matanya begitu tajam. "Adik kenapa? Jangan buat abang takut," ucap Firdaus yang mulai melihat keanehan pada istrinya. "Hihihi," Ratih cekikikan. Sampai bulu kuduk Firdaus meremang mendengarnya. "Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi padamu, Dek?" Firdaus kebingungan karena ia mengira sang istri kemasukan jin. Firdaus gegas mengambil kembali anaknya dan digendong dengan jarik. Ia membaca ayat kursi sambil memicit kedua jempol kaki istrinya. "Ah!" Ratih memekik dan tidak sadarkan diri lagi. Firdaus mengambil bawang putih, digosok-gosokkan pada telapak kaki dan tangan, juga di bawah hidung Ratih. Menurut kepercayaan orang tua terdahulu, itu berguna untuk menjaga badan supaya tidak dirasuki oleh roh jahat lagi. Cup, sabar ya nak," ucap Firdaus saat Raila terus menangis dalam gendongannya. Niat hati ingin segera pergi mencari bantuan ke tetangga terdekat, tapi tidak mungkin dia meninggalkan Ratih yang dalam masa nifas sendirian di rumah. Apalagi ada Raila, siapa yang akan menjaga mereka?
Ya Allah, Mak, cepatlah pulang, batin Firdaus. Sementara istrinya masih belum sadar juga. Firdaus berinisiatif untuk mengayunkan Raila sampai tertidur. Ya, bayi itu akhirnya menyerah dengan tangisannya dan terlelap tidur. Sesekali terlihat iba bila menatap wajah mungil yang tanpa dosa itu. Firdaus memeriksa suhu tubuh istrinya dengan telapak tangan. Badan Ratih jadi dingin, padahal semalam sangat panas. Apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu? Dek, bangun. Sadarlah, abang di sini. Jangan buat abang panik, bisik Firdaus ke telinga istrinya sambil membelai kepala Ratih dengan lembut. Apa harus aku keluar meminta Datuk Ramli untuk datang lagi ke sini? Gumam Firdaus yang dilema. Di satu sisi dia ingin segera mencari bantuan untuk Ratih. Di sisi lain, dia takut meninggalkan Ratih dan anak mereka di rumah tanpa ada yang menjaga. Aku harus keluar sebentar meminta bantuan Datuk Ramli lagi. Dek, abang pergi bentar ya, ucapnya pada Ratih. Sebelum pergi, Firdaus meletakkan mushaf di dekat kepala Ratih. Tak lupa pula gunting, cemiti, dan bawang putih diselipkan di bawah bantal yang ditiduri Ratih. Bergegas Firdaus mengengkol motornya dan meninggalkan istri dan anaknya menuju rumah Datuk Ramli lagi. Sayangnya, yang dicari sedang tidak ada di rumah. Entah kemana lagi dia akan meminta bantuan orang semacam Datuk Ramli yang bisa mengobati orang-orang yang terkena hal-hal gaib. Pikiran Firdaus sangat kalut. Ia menghembuskan napas berkali-kali dan memijit dahinya. Terpaksa ia ke kebun meminta Mak Ipah segera pulang. Masalah Ratih tidak bisa ia tangani sendirian. Mak. Mak. Firdaus menjerit memanggil Mak Ipah yang tengah menebang pohon pisang untuk diambil buahnya. Tergopoh-gopoh Mak Ipah berjalan karena kaget dengan kedatangan menantunya ke kebun. Sampai parang untuk menebang pohon pisang dijatuhkan begitu saja. Ada apa, Fir? Kenapa kau kesini? Ratih dan Raila sama siapa di rumah? Cecar Mak Ipah dengan nada panik. Mak, ayo pulang. Ratih di rumah terus berteriak tidak jelas. Aku keluar karena terpaksa, Mak. Niatnya mau memanggil Datuk Ramli, tapi dia tidak ada di rumah. Mak Ipah mengelap tangannya dengan kain sarung yang ia kenakan saat itu secara asal. Firdaus segera mengajak Mak Ipah naik ke motor dan pulang. Singkat cerita, Mak Ipah langsung melompat dari atas motor saat melihat pintu depan rumahnya terbuka lebar. Suara tangis Raila terdengar begitu nyaring dari dalam. Firdaus lekas memarkirkan motornya dan menyusul masuk ke dalam rumah. Ibu mertuanya ke belakang untuk membersihkan kaki. Dan baru dia mengambil Raila dari dalam ayunan. Di mana Ratih, Mak? Ucap Firdaus panik. Setelah mencari istrinya ke seluruh ruangan, namun tidak kunjung ditemukan. Kau ini bagaimana? Coba lihat ke jamban sana atau di belakang rumah. Mak Ipah ikut panik sambil berusaha mendiamkan Raila. Firdaus berlari keluar mencari istrinya. Sepanjang sungai di sekitar rumahnya itu tidak ditemukan juga Ratih. Tak ingin menyerah, ia mendatangi rumah tetangga menanyakan Ratih. Tidak ada yang mengaku melihat Ratih. Lelaki itu sudah kehabisan akal. Napasnya ngos-ngosan. Langkahnya gontai pulang kembali ke rumah. Di mana Ratih, Fir? Tanya Mak Ipah. Firdaus menghela napas berat sambil terduduk lemas di kursi rotan panjang.
Aku sudah mencarinya kemana-mana, Mak. Bahkan sudah menanyakan pada tetangga juga. Mereka tidak melihat Rati sama sekali. Di mana dia? Gumam Maipa dengan hati tak tenang. Ini sudah tengah hari loh, Fir. Mak takut dia kenapa-napa. Coba lihat ke area persawahan sana. Titah Maipa. Firdaus kembali mencari istrinya ke belakang. Dia berjalan ke sawah mencari sang istri. Teriknya matahari saat itu tak menyurutkan semangatnya untuk mencari Ratih. Lagi-lagi dia harus kembali ke rumah tanpa membawa Ratih pulang. Perasaan Maipa campur aduk. Bulir bening lolos dari pelupuk matanya yang tua itu. Aku harus mencarinya sekitar kampung ini, Mak. Firdaus mencoba menyisir perkampungan mereka untuk mencari keberadaan sosok sang istri tercinta. Beberapa pemuda kampung ikut mencari Ratih ke arah pesisir pantai, sedangkan yang lainnya mencari ke sekitar sungai. Sudah sore hari belum ada yang menemukan Ratih. Firdaus dan orang-orang yang lelah mencari Ratih beristirahat sejenak di balai desa yang letaknya dekat dengan hilir sungai yang mengarah ke laut. Tiba-tiba Dato' Ramli datang dengan mengayuh sepeda ontel. Ada apa? Tanyanya pada semua orang yang ada di sana. Ratih menghilang dan kami sudah mencarinya kemana-mana. Celetuk seseorang. Dato' sudah duga, ucap Datuk Ramli. Firdaus menoleh pada Datuk Ramli. Tatapannya lekat. Kalian harus naik perahu, mulai dari sungai di depan rumah Maipah, ucap Datuk Ramli. Kenapa begitu? Apa maksud Datuk? Ratih tenggelam, lalu hanyut, saut Firdaus. Firasatku mengatakan begitu. Istrimu sudah diincar oleh makhluk halus. Kemungkinan istrimu dalam keadaan tidak sadar saat itu. Firdaus mulai berpikir dengan apa yang terjadi pada Ratih sebelum dia pergi meninggalkan istrinya di rumah bersama anak mereka. Keadaan Ratih sangat aneh menurutnya. Iya, ayo kita cari sebelum maghrib, seru yang lain. Hati Firdaus begitu berat menerima perkataan Datuk Ramli. Tapi bukankah dia harus mencari sang istri juga? Meski harus menyisir sungai sekalipun, dengan terpaksa ia ikut mencari, menggunakan perahu bersama yang lain. Ingat, sekali lagi saya tegaskan bahwa cerita ini berlatar tahun 1990. Benar-benar sebuah perkampungan yang dikelilingi hutan. Dan saat itu warga dari luar kampung saja tidak berani masuk ke kampung tersebut kalau sudah lewat dari jam 8 malam. Selain gelap, tidak ada pencahayaan atau lampu jalan. Hanya tiang listrik saja yang mengalirkan arus ke setiap rumah-rumah di kampung tanpa diberi lampu. Firdaus mengayuh sampan milik warga untuk mencari istrinya. Pikiran buruk tentang Ratih terus membayang hingga tak sadar. Bulir bening lolos dari kedua sudut matanya. Entah sudah berapa kali ia menyeka air mata dengan lengan. Tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang-orang yang ikut membantunya. Sampan kecil bermuatan 3 orang yang dinaiki oleh Firdaus dan Datuk Ramli telah melewati rumah mereka. Kini melewati daerah hutan belantara yang terkenal keangkerannya. Saking angkernya, burung maupun binatang lainnya tak berani lewat pas tengah hari atau memasuki waktu maghrib. Semua mati tanpa terluka. Bangkai-bangkai binatang itu akan terbawa arus sungai dan bermuara ke laut. Melewati hutan tersebut,
bukan tanpa ritual yang harus dilakukan oleh Datuk Ramli. Mulutnya terus komat-kamit dan sesekali menaburkan sesuatu yang dibawanya dari dalam kantong plastik berwarna hitam. "Datuk, lihat itu!" teriak seseorang dari sampan di depan Firdaus. Mereka menunjuk pada sebuah pohon bakau yang masih rimbun. Di sana tumbuh hanya beberapa pohon saja. Itu pun sudah ada yang rusak, hingga tinggal batang-batangnya dan akarnya saja. Ya, mereka sudah hampir dekat dengan laut. Firdaus menyipitkan mata melihat di balik pohon bakau. Ada yang tampak mencurigakan. Sementara sampan yang lebih dulu di depan telah tiba di sana. Yang ada di atas sampan menatap Firdaus tanpa bergeming sedikit pun. Makin dekat Firdaus, nampak jelas sepasang kaki. Saat itu jantungnya mulai berdegup kencang tak karuan. Semakin dekat, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya dalam keadaan tubuh telungkup dan punggungnya menembus salah satu batang pohon bakau yang rusak itu. Ratih. Firdaus memekik sejadi-jadinya. Saat ia lebih dekat lagi dan memastikan wajah di balik sosok yang meninggal dengan cara mengenaskan itu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.